Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkuliahan hukum perusahaan. Kenapa kita belajar hukum perusahaan? Karena memang dalam kajian hukum dikenal istilah subjek hukum, objek hukum. Nah, subjek hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu orang dalam pengertian biologis dan orang dalam pengertian subjek hukum yang merupakan badan hukum. Artinya, ada subjek hukum lain selain manusia yang tidak berwujud layaknya manusia, namun memiliki efek atau menimbulkan akibat hukum atas keberadaannya. Itulah yang kita kenal dengan badan hukum. Nanti kita akan bedakan sebenarnya antara badan hukum dalam pengertian kajian hukum dengan badan hukum dalam pengertian hukum perusahaan. Kenapa kita belajar ini? Kembali saya sampaikan, karena dia bisa menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kedua, dia juga bisa memiliki hak, bisa mengalihkan hak, bisa membeli sesuatu, bisa menjaminkan sesuatu. Sehingga agar dalam rangka melindungi kepentingan hukum, baik pribadi-pribadi maupun badan hukum yang lainnya, maka kajian hukum dalam bentuk hukum perusahaan dikembangkan hampir di semua fakultas hukum yang ada di Indonesia. Namun, agar pembahasan kita tidak menjadi tidak terarah, maka kita akan mulai dahulu perkuliahan ini dengan menjelaskan sebenarnya apa sih perusahaan itu. Kita akan lihat penjelasan ini dari beberapa ahli dan juga yang berasal dari beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan melihat penjelasan menurut ahli, yaitu penjelasan yang diberikan oleh Molengraf. Menurut Molengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Ini memang penjelasan yang mendasarkan pada kondisi saat itu, ya, karena pada waktu itu kegiatan yang disebut dengan perniagaan itu atau perusahaan itu baru pada bagaimana orang melakukan yang namanya perjanjian perdagangan. Yang kedua adalah penjelasan yang diberikan oleh Mr. Pollack. Ya, tadi kalau penjelasannya dari Molengraf, sekarang Mr. Pollack. Menurut Mr. Pollack, perusahaan adalah baru dapat dikatakan perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan. Ini lebih menekankan pada adanya perhitungan laba rugi yang dapat dicatat dalam pembukuan. Penjelasan yang ketiga adalah penjelasan yang diberikan oleh pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang wajib daftar perusahaan. Di sini dapat kita lihat bahwa menurut undang-undang
tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Di sini penekanannya beda lagi. Di sini adalah bentuk usaha itu haruslah bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan adalah memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian, penjelasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 dikatakan, perusahaan adalah sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Secara singkat, saya coba menyimpulkan bahwa perusahaan itu haruslah memenuhi ketentuan yang ada sesuai dengan hukum yang diatur di Republik Indonesia. Syarat untuk dikatakan sebagai sebuah perusahaan adalah memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah dilaksanakan secara tetap. Yang kedua, dilaksanakan secara terus-menerus. Dan yang ketiga adalah tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Terima kasih.